بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الفتاح العليم، الذي أرشد من اصطفاه من عباده للتعلم والتعليم، وجعل العلم سبب النجاة والفوز بالزلفى عند الملك العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة توفقنا وتحفظنا بها لإخلاص النية، وتنصر وترفع بها شعار من سار على سبيل الإصلاح، وتنجه بها لكل منا مطلبه ومناه، وتجعلنا بها ممن عليك توكل وإليك أنابا، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membacakan syarah kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah yang disyarahkan oleh Kiai Haji Shalih Darat, salah satu guru para ulama Nusantara. Beliau adalah guru besar atau ulama besar Indonesia. Syarah hikmah yang pertama yaitu adalah min alamatil i'timadi 'ala al-'amal nuqsanur raja' 'inda wujudiz zalal. Min alamatil i'timadi 'ala al-'amal nuqsanur raja' 'inda wujudiz zalal. Yang artinya di antara tanda-tanda bahwa seseorang bertumpu pada kekuatan amal usahanya ialah kurangnya pengharapan terhadap rahmat anugerah Allah ketika terjadi padanya suatu kesalahan atau dosa. Sekali lagi, di antara tanda-tanda bahwa seseorang bertumpu pada kekuatan amal usahanya ialah kurangnya pengharapan terhadap rahmat anugerah Allah ketika terjadi padanya suatu kesalahan atau dosa. Ketahuilah wahai salik, salik ini merupakan perambah jalan kebenaran spiritual dengan berbagai riyadhah atau latihan. Ketahuilah wahai salik bahwa sesungguhnya wajib bagi orang mukmin yang shadiq. Kemudian istilah shadiq ini diberikan kepada orang yang ahli dalam melakukan kebenaran dan selalu dikaitkan dengan kebenaran. Di atasnya shadiq itu ada siddiq, yaitu kebenaran yang lebih banyak lagi daripada yang dilakukan oleh orang yang shadiq. Maksudnya baik shadiq maupun siddiq sama-sama didominasi oleh kebenaran. Bedanya dominasi kebenaran yang menguasai siddiq itu lebih banyak. Tak ubahnya seperti pemabuk yang kecanduan dengan khamar. Seperti itulah orang yang siddiq, ia kecanduan akan kebenaran. Tingkat terendah dari siddiq adalah kesamaan antara yang rahasia dan yang tampak. Shadiq diberikan kepada orang yang benar dalam ucapannya, sementara siddiq itu diberikan kepada orang yang benar dalam segala ucapan, perbuatan, dan keadaannya. Jadi ketahuilah wahai salik bahwasanya wajib bagi orang yang mukmin yang shadiq untuk berpegang teguh pada Allah Subhanahu wa taala semata. Yakni jangan sekali-kali kamu bersandar diri pada selain Allah. Ilmu dan amal ibadahmu itu tidak bisa dijadikan pengharapan. Jangan pernah sekali-kali membuat keyakinan di dalam hatimu bahwa amal ibadahmu bisa memasukkanmu ke dalam surga, menyelamatkan dari api neraka, serta menjadikan usul atau sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ilmu dan amal ibadah kita itu tidak bisa dijadikan pengharapan. Ya. Jangan pernah sekali-kali kita membuat keyakinan di dalam hati kita bahwa amal ibadah kita bisa memasukkan kita ke dalam surga atau menyelamatkan diri, menyelamatkan dari api neraka, serta menjadikan kita wusul atau sampai kepada Allah. Nah, kata Syekh Darat mengatakan hal itu tidak bisa dan benar-benar tidak akan pernah bisa.
Apakah kamu tidak mengetahui kisah pendeta Bala'am bin Baura dan Qarun yang keduanya adalah ahli ibadah? Qarun merupakan ulama Bani Israel, tetapi saat menghadapi ajal, keduanya mati dalam keadaan kafir. Apakah kamu tidak mengetahui kisah Sayyidah Asiyah binti Muzahim? Walaupun beliau menjadi istri Fir'aun, beliau adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, baik iman ataupun kufur, masuk surga ataupun masuk neraka, itu semua adalah berkat fadl atau karunia dan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala semata. Sekali lagi, baik iman ataupun kufur, masuk surga ataupun masuk neraka, itu semua adalah berkat fadl atau karunia dan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala semata. Sama sekali bukan dikarenakan ketaatan dan kemaksiatan setiap insan. Yang benar adalah ketaatan dan kemaksiatan itu menjadi sebab dan menjadi tanda bagi orang yang akan masuk surga atau masuk neraka. Sekali lagi, yang benar adalah ketaatan dan kemaksiatan itu menjadi sebab dan menjadi tanda bagi orang yang akan masuk surga atau masuk neraka. Tetapi kesemuanya tidak dapat memberi akibat atau dampak. Tetap semuanya itu adalah berkat fadl atau karunia dan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala semata. Wahai murid, murid ini merupakan orang yang menghendaki sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai murid, ambillah ibarat dari kisah putra Nabi Nuh alaihi salam dan kisah istri Nabi Lut alaihi salam, yang keduanya mati dalam keadaan kafir. Tegasnya, orang tua tidak bisa menjamin anaknya, suami tidak bisa menolong istrinya dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Walaupun keduanya adalah seorang nabi, bahkan wajib baginya berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain. Saat kamu, hai orang yang berakal, sudah mengetahuinya, maka bersandarlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala semata dalam segala keadaan, bahkan dalam urusan rezeki sekalipun. Jangan sekali-kali hatimu merasa ada sesuatu selain Dia. Maksudnya jangan sesekali hati kita itu merasa ada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala yang dapat memberi manfaat atau memberi bahaya kepadamu. Dan tentu itu tidak akan terjadi. Nah, dari sini Syekh Ibnu Athaillah menyebutkan tanda-tanda orang yang menyandarkan diri kepada selain Allah melalui perkataan beliau, min alamatil i'timadi 'ala al-'amal nuqsanur raja' 'inda wujudiz zalal. Di antara tanda-tanda bahwa seseorang bertumpu pada kekuatan amal usahanya ialah kurangnya pengharapan terhadap rahmat anugerah Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi padanya suatu kesalahan atau dosa. Misalnya, maksiat atau lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika hati seseorang berkata setelah melakukan kesalahan, aku pasti akan masuk neraka sebab dosaku ini. Jadi terkadang kita berkata kepada diri kita, aku pasti akan masuk neraka sebab dosaku ini, dan Allah tidak akan mengampuni dosaku ini. Akan tetapi, seharusnya orang yang jatuh dalam sebuah dosa harus mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasa bahwa ia melakukan dosa itu karena sifat qahhar atau maha pemaksa Allah Subhanahu wa taala. Jadi takutlah kamu jika Allah Subhanahu wa taala menempatkanmu dalam melakukan maksiat, dan selalu berharaplah pada sifat maha pengampun Allah Subhanahu wa taala berikut dengan anugerahnya. Jadi takutlah kita jika Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita dalam melakukan kemaksiatan, dan selalu berharaplah pada sifat maha pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Demikian halnya wajib bagi orang yang memiliki sifat. Jangan sekali-kali kamu merasa bahwa kamu ahli berbuat ketaatan.
Dan jangan sekali-kali kamu merasa ketaatanmu bisa mendekatkan pada Allah Subhanahu wa taala atau bisa memasukkanmu ke dalam surga. Akan tetapi merasalah bahwa ketaatan yang kamu perbuat itu lantaran anugerah Allah Subhanahu wa taala kepadamu dan kamu sudah dikeluarkan dari perbuatan maksiat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak ada anugerah Allah, niscaya kamu tidak akan mau berbuat ketaatan. Dan sesungguhnya anugerah Allah yang diberikan pada kamu itu karena fadl atau karena karunia Allah semata, bukan karena amal yang menyertaimu. Jika sudah begitu, maka tidak patut bagimu untuk memohon pahala kepada Allah atas amal perbuatan yang kamu lakukan. Karena kamu bukanlah orang yang ahli dalam hal amal ibadah. Akan tetapi Allah lah yang memberi amal pada kamu dan hendaklah kamu bersyukur atas pemberian yang dianugerahkan oleh Allah kepadamu. Banyak dari kamu yang tidak dijadikan orang yang ahli berbuat maksiat karena tanda orang yang dikasihi Allah ialah diberi ketaatan dan iman, dan tanda murkanya Allah adalah diberikannya maksiat dan kufur. Wallahu a'lam bishawab.